Salju turun tanpa suara, menutupi atap-atap istana dengan warna putih yang dingin dan kejam. Di balik dinding merah yang megah, darah masih hangat membasahi tanah beku. Shen Yao berlutut di aula hukuman. Tubuhnya gemetar bukan karena udara musim dingin, melainkan karena racun yang perlahan melumpuhkan nadi-nadinya. Bau besi menyengat memenuhi udara. Di hadapannya, satu persatu, tubuh keluarganya tergeletak tak bernyawa. Ayahnya, yang seumur hidup setia pada tahta, kepalanya tertunduk dengan mata terbuka, seolah masih menatap putrinya. Ibunya rebah dengan jubah robek, wajahnya membeku dalam ekspresi terkejut. Kakaknya, yang dulu berjanji akan selalu melindunginya, kini terdiam selamanya dalam genangan darah. Shen Yao ingin menjerit, namun suaranya tak keluar. Racun itu seperti es, mengalir perlahan di pembuluh darahnya, mematikan tubuhnya sedikit demi sedikit, tapi membiarkan kesadarannya tetap hidup. Cukup lama untuk merasakan penderitaan ini sampai tuntas. Pengkhianat keluarga Shen telah dihukum. Suara seorang Kasim menggema dingin, seolah yang mati di sini bukan manusia, melainkan benda rusak. Pengkhianat. Kata itu menusuk lebih tajam dari pedang manapun. Shen Yao tertawa pelan, darah mengalir dari sudut bibirnya. Sepanjang hidupnya, ia patuh pada etika, menjaga martabat, mencintai tanpa syarat. Ia percaya pada istana, pada janji, pada persaudaraan palsu yang dibungkus senyum manis. Dan balasannya adalah pemusnahan total. Langkah kaki halus mendekat di atas salju. Ia tak perlu mengangkat kepala untuk tahu siapa yang datang. "Jangan menatapku seperti itu, Kak Yao." Suara lembut Linro terdengar, selembut sutra, setajam pisau. Selir kekaisaran itu berlutut di hadapan Shen Yao. Jari-jarinya yang putih bersih mengangkat dagu Shen Yao dengan penuh belas kasihan palsu. "Jika kau tidak terlalu polos, mungkin kau tidak akan berakhir seperti ini." Di tangannya, cangkir porselen kosong, sisa racun yang diminum Shen Yao tanpa curiga. "Kenapa?" Napas Shen Yao terputus-putus, tenggorokannya terasa terbakar. "Aku memperlakukanmu seperti saudari." Linro tersenyum. Senyum yang sama yang dulu membuat Shen Yao merasa aman. "Karena kau berdiri di jalanku." Kata-kata itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Shen Yao sepenuhnya. Air mata jatuh, membeku sebelum menyentuh tanah. Bukan karena takut mati, melainkan karena penyesalan yang datang terlambat. Ia menyesal telah percaya, menyesal telah lembut di dunia yang kejam, menyesal tidak melihat kebusukan di balik wajah-wajah suci. Penglihatannya mulai gelap. Suara istana menjauh, digantikan oleh dentuman jantungnya sendiri. Di antara hidup dan mati, Shen Yao menggenggam tanah bercampur darah dengan sisa kekuatannya. Kebencian memenuhi dadanya, panas, menyakitkan, namun memberi kesadaran terakhir. Dengan bibir gemetar, ia berbisik, sebuah sumpah yang lahir dari neraka. "Jika aku terlahir kembali, darah akan dibayar dengan darah." Salju terus turun, dan Shen Yao mati, bersama kelembutannya, bersama cinta naifnya, meninggalkan hanya dendam yang belum terbayar. Shen Yao terbangun dengan tarikan napas tajam, seolah baru saja diseret kembali dari dasar sungai es. Dadanya naik turun hebat, jari-jarinya mencengkeram selimut sutra yang lembut, terlalu lembut untuk menjadi akhirat, terlalu hangat untuk menjadi kematian. Ia membuka mata. Bukan aula hukuman. Bukan salju bercampur darah. Di atasnya terbentang kanopi tempat tidur berbordir burung fenghuang muda. Warna merah mudanya masih cerah, belum pudar oleh tahun-tahun duka. Aroma dupa ringan melayang di udara. Aroma yang sangat ia kenal. Kamar ini, kamar masa kecilnya. Jantung Shen Yao berdegup liar. Perlahan, dengan gerakan hampir takut, ia mengangkat tangannya. Kulitnya halus, tanpa bekas luka. Pergelangan tangannya ramping, belum ternoda rantai besi. Tubuh ini masih muda. "Nonya sudah bangun?" Suara lembut seorang pelayan membuat tubuh Shen Yao menegang. Tirai disibakkan, memperlihatkan wajah yang dulu sering ia lihat. Xiao Lan, pelayan pribadinya yang setia.
Masih hidup. Shen Yao menatapnya lama, terlalu lama, hingga Xiao Lan tampak bingung. Nyonya, apakah Anda merasa tidak enak badan? Tahun berapa ini? Pertanyaan itu menggema di kepalanya seperti genderang perang. Dengan suara yang berusaha tetap stabil, Shen Yao bertanya, tanggal berapa hari ini? Xiao Lan menjawab tanpa ragu. Tanggal itu menghantam kesadaran Shen Yao seperti kilat. 10 tahun. 10 tahun sebelum keluarganya dilenyapkan. 10 tahun sebelum ia dibingkai sebagai pengkhianat. 10 tahun sebelum ia mati di tengah salju, meminum racun dari tangan orang yang ia sebut saudari. Jari-jarinya bergetar di balik selimut. Jadi sumpah itu didengar. Shen Yao menundukkan kepala, rambut hitamnya menutupi ekspresinya. Jika Xiao Lan memperhatikan lebih saksama, ia akan melihat sesuatu yang aneh, bukan kebingungan gadis muda yang baru bangun tidur, melainkan kedalaman sunyi yang tak seharusnya dimiliki seorang remaja. Di dalam dada Shen Yao, badai sedang mengamuk. Ia ingat semuanya. Ia ingat senyum Lin Ro yang lembut, lalu dingin. Ingat tatapan ayahnya saat pedang Algojo jatuh. Ingat rasa terbakar di tenggorokannya saat racun merayap perlahan. Setiap detail terukir jelas, seperti luka yang tak pernah sembuh. Namun ketika ia mengangkat wajahnya kembali, yang terlihat hanyalah Shen Yao yang lama, tenang, sopan, sedikit lembut. Tidak apa-apa, katanya pelan. Aku hanya bermimpi buruk. Mimpi buruk. Jika saja mereka tahu, hidup yang akan datanglah mimpi buruk bagi mereka. Hari itu, Shen Yao duduk di depan cermin perunggu, menatap pantulan wajah mudanya. Mata itu masih jernih, belum dihitamkan oleh kebencian. Bibir itu masih lembut, belum terbiasa mengucap kebohongan. Namun jauh di dalam, jiwanya sudah mati sekali. Ia menyentuh dadanya perlahan. Rasa sakit itu masih ada. Tak lama kemudian, ia melangkah ke aula keluarga. Di sana, tawa terdengar. Hangat, palsu. Orang-orang yang kelak akan berlutut memohon ampun kini berdiri dengan kepala tegak dan senyum ramah. Lin Ro juga ada di sana. Masih mengenakan pakaian sederhana, belum menjadi selir kekaisaran, belum memiliki kekuasaan apapun, kecuali kepercayaan Shen Yao. Kah Yao? Lin Ro menyapanya dengan ceria, mata berbinar penuh kekaguman. Aku mendengar kau sakit. Aku sangat khawatir. Kata-kata itu seperti pisau tumpul yang mengiris perlahan. Di kehidupan sebelumnya, Shen Yao akan tersenyum hangat, menggenggam tangan Lin Ro, mempercayainya tanpa ragu. Namun kini, Shen Yao hanya menatapnya sebentar. Cukup lama untuk melihat bayangan masa depan di balik wajah polos itu. Ular tetaplah ular, meski belum menggigit. Aku baik-baik saja, jawab Shen Yao sambil tersenyum tipis. Senyum yang sempurna, tidak hangat, tidak dingin, netral, aman. Lin Ro tidak menyadari apapun, dan itulah yang membuat Shen Yao merasa tenang. Malam itu, Shen Yao berdiri sendirian di bawah langit yang sama, langit yang dulu menyaksikan kehancurannya. Angin musim semi menyentuh wajahnya, lembut, seolah mengejek kenangan musim dingin berdarah yang belum terjadi. Ia mengepalkan tangan. Kesempatan kedua. Ia tidak berniat menjadi orang baik kali ini. Tidak akan menjadi pion yang mudah dikorbankan. Ia akan belajar menunggu, mengamati, dan menyerang tanpa terlihat. Satu persatu. Tanpa amarah yang meledak, tanpa tangisan sia-sia. Hanya kehancuran yang terencana. Dengan suara hampir tak terdengar, Shen Yao berbisik pada dirinya sendiri. 10 tahun, lebih dari cukup. Dan di balik ketenangannya, dendam mulai tumbuh, sunyi, gelap, dan tak terhindarkan. Sejak hari itu, Shen Yao belajar satu hal yang paling kejam namun paling berguna. Di istana, kelembutan bukanlah kelemahan, melainkan topeng terbaik untuk menyembunyikan pisau. Ia kembali menjalani hari-harinya sebagai putri keluarga Shen yang dikenal penurut, santun, dan tidak ambisius. Seorang gadis muda yang menundukkan kepala saat berbicara, yang berjalan setengah langkah di belakang orang lain, yang tersenyum malu-malu ketika dipuji dan segera mengalah ketika ditekan.
Tidak ada seorang pun yang curiga, sebab inilah Shen Yao yang mereka kenal. Shen Yao yang di kehidupan sebelumnya terlalu baik untuk bertahan hidup. Namun di balik kelopak mata yang selalu diturunkan itu, pikirannya bergerak tanpa henti, dingin dan teratur seperti papan catur yang telah ia lihat hingga akhir permainan. Ia tahu persis pada tahun berapa pembicaraan pernikahan politik akan mulai berhembus, tahu siapa yang akan mengusulkan namanya, tahu betapa manisnya kata-kata yang akan digunakan untuk membungkus sebuah jebakan yang kelak merenggut segalanya darinya. Maka ketika isyarat pertama muncul, sebuah jamuan keluarga kecil, sebuah kalimat santai tentang masa depan dan keamanan keluarga, Shen Yao telah siap. Ia tidak menolak secara terang-terangan, tidak menangis atau memberontak seperti gadis bodoh yang belum memahami dunia, melainkan jatuh sakit pada waktu yang tepat. Batuknya terdengar lemah, wajahnya pucat. Dokter istana dipanggil dan menggelengkan kepala dengan ekspresi khawatir. Tubuhnya, kata mereka, terlalu rapuh untuk dibebani urusan besar. Ia berbaring di balik tirai tipis, mendengar pembicaraan di luar kamar tentang bagaimana putri keluarga Shen terlalu lembut, terlalu lemah untuk menjadi alat politik yang berguna, dan Shen Yao menutup mata sambil menekan senyum kecil di sudut bibirnya. Di kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah diberi pilihan. Kini, ia menciptakan alasan agar pilihan itu menjauh dengan sendirinya. Sementara orang-orang mengira ia sedang melawan nasib dengan kepasrahan, Shen Yao justru mengumpulkan kembali kendali atas hidupnya dengan cara paling sunyi. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang tampak sederhana, membaca kitab klasik, belajar menyulam, menemani para pelayan tua berbincang ringan. Namun setiap percakapan kecil baginya adalah serpihan informasi. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, mengingat nama-nama, tanggal, kebiasaan, hubungan yang tidak tercatat dalam silsilah resmi. Pelayan yang mengeluh tentang tuannya, Kasim yang terlalu banyak minum anggur dan bicara tanpa sadar, selir kecil yang merasa tidak diperhatikan dan ingin didengar. Semua menjadi sumber rahasia yang perlahan ia kumpulkan, disimpan rapi di dalam ingatannya. Shen Yao tidak menulis apapun, tidak menyimpan bukti yang bisa ditemukan. Ia sendiri adalah arsip hidup, mengingat detail-detail kecil yang di kehidupan sebelumnya ia abaikan karena terlalu percaya pada ketulusan orang lain. Ia tahu siapa yang berhutang budi pada siapa, siapa yang diam-diam membenci siapa, siapa yang tersenyum di depan tetapi menggenggam pisau di balik lengan baju. Bahkan ketika ia terlihat hanya duduk menyeduh teh, matanya yang menunduk sesungguhnya sedang mengukur arah angin kekuasaan yang berubah perlahan. Ia bersikap seolah tidak mengerti politik, sering berkata dengan nada polos bahwa urusan besar terlalu rumit baginya, dan setiap kali itu diucapkan, orang-orang justru merasa aman di hadapannya, merasa tidak perlu berhati-hati, merasa Shen Yao hanyalah gadis baik yang tak akan mengingat apapun setelah percakapan berakhir. Di depan Lin Ro, ia bahkan lebih berhati-hati. Ia tetap memanggilnya dengan sebutan hangat, tetap berbagi tawa ringan, tetap menunjukkan ketergantungan kecil yang menenangkan ego Lin Ro. Ia membiarkan Lin Ro merasa lebih cerdas, lebih dewasa, lebih mengendalikan keadaan. Ketika Lin Ro memberi nasihat, Shen Yao mendengarkan dengan mata berbinar seolah kata-kata itu adalah kebenaran mutlak. Padahal di dalam hatinya ia sedang mencatat dengan dingin setiap celah, setiap kebohongan kecil yang lolos dari bibir wanita itu. Musuh yang merasa unggul akan selalu lengah, dan Shen Yao tidak berniat mengoreksi kesalahpahaman itu. Ia membiarkan dirinya dipandang sebagai gadis bodoh yang beruntung, sebagai pion yang tak sadar sedang berada di papan permainan, sebab ia tahu betul bahwa di kehidupan sebelumnya, anggapan itulah yang membuat mereka begitu mudah menghancurkannya. Kini, ia membalikkan keadaan. Semakin mereka meremehkannya, semakin bebas ia bergerak di bayang-bayang. Setiap senyum yang ia berikan adalah kunci, setiap anggukan adalah umpan, setiap kata lembut adalah tirai yang menutupi langkahnya. Malam-malamnya sering dihabiskan dalam kesunyian,
duduk di depan jendela sambil menatap bulan yang sama yang dulu menyinari kematiannya. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, tidak ada tangis histeris seperti yang mungkin diharapkan dari seseorang yang telah kehilangan segalanya di kehidupan lain. Yang ada hanyalah ketenangan yang mengerikan, ketenangan seseorang yang telah mati sekali dan tidak lagi takut kehilangan apapun selain kesempatan untuk membalas. Shen Yao memahami bahwa tergesa-gesa adalah kesalahan paling fatal. Dendam yang indah harus tumbuh perlahan, mengakar dalam, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan dari dalam. Ia tidak ingin menusuk musuhnya dengan pedang. Ia ingin mereka runtuh karena kesalahan mereka sendiri. Ingin mereka menyadari terlalu terlambat bahwa gadis lembut yang dulu mereka abaikan telah memegang tali yang mengikat leher mereka sejak awal. Dengan kesabaran yang hampir kejam, Shen Yao terus memainkan perannya, patuh di luar, waspada di dalam, menunggu hari ketika topeng itu bisa ia lepaskan bukan dengan ledakan, melainkan dengan satu tarikan halus yang membuat segalanya jatuh berantakan. Di istana yang penuh wajah ramah dan hati beracun, Shen Yao berjalan dengan langkah ringan, membawa kelembutan seperti jubah, dan di baliknya, sebuah ketenangan gelap yang perlahan mengunci takdir semua orang yang meremehkannya. Jika ada satu hal yang Shen Yao pelajari setelah kembali dari kematian, itu adalah bahwa kecemburuan adalah racun paling jujur. Ia tidak perlu dipancing dengan kekerasan, cukup diberi ruang, dan ia akan merayap keluar dengan sendirinya. Lin Ro adalah buktinya. Di permukaan, Lin Ro masih sama seperti yang selalu diingat Shen Yao. Lembut, perhatian, selalu satu langkah lebih dekat, seolah dunia hanya berputar di sekitar hubungan persaudaraan mereka. Namun Shen Yao, yang telah melihat wajah Lin Ro di saat darah masih hangat di salju, tahu bahwa di balik senyum manis itu tersembunyi kegelisahan yang terus tumbuh, diam-diam, seperti jamur di balik dinding lembab. Perubahan itu begitu halus hingga hampir tak terlihat oleh siapapun selain Shen Yao. Lin Ro mulai datang lebih sering, duduk lebih lama, bertanya lebih banyak. Setiap kalimatnya terdengar penuh perhatian, tetapi matanya selalu melirik ke arah yang sama, ke pakaian Shen Yao, ke perhiasan yang dikenakannya, ke perhatian yang diberikan para tetua keluarga Shen. Lin Ro tertawa, tetapi tawanya sedikit terlalu cepat. Ia memuji, tetapi selalu disertai perbandingan halus. "Kak Yao memang beruntung," katanya suatu sore, sambil menuangkan teh dengan tangan yang terlatih. "Sejak kecil selalu dikelilingi orang-orang yang menyayangimu." Kata beruntung diucapkan ringan, namun ada sesuatu di baliknya yang tajam, nyaris pahit. Shen Yao mendengarkan dengan kepala sedikit menunduk, seperti biasa. Ia menjawab dengan kerendahan hati yang membuat Lin Ro merasa unggul, bahkan iba. "Aku hanya kebetulan terlahir di keluarga yang baik," katanya pelan, seolah tidak menyadari bagaimana kata-kata itu justru menusuk lebih dalam. Shen Yao tahu persis apa yang ia lakukan. Ia tahu bahwa setiap kali ia tampak menerima segalanya tanpa usaha, Lin Ro akan merasa semakin tidak adil diperlakukan oleh dunia. Kecemburuan tidak tumbuh dari kebencian semata, tetapi dari perasaan bahwa sesuatu yang diinginkan orang lain diraih tanpa harga yang terlihat. Dengan penuh perhitungan, Shen Yao mulai membuka celah-celah kecil. Tidak cukup besar untuk mencurigakan, namun cukup untuk memberi Lin Ro harapan. Ia berpura-pura ceroboh, sengaja meninggalkan percakapan setengah terbuka, membiarkan Lin Ro kebetulan mendengar pujian dari tetua keluarga tentang bakat atau kecerdasan Shen Yao. Ia tidak pernah memamerkan diri, justru ketidakpeduliannya yang tampak itulah yang perlahan menggerogoti Lin Ro. Semakin Shen Yao terlihat tidak menginginkan apapun, semakin Lin Ro ingin merebut segalanya. Perang ini tidak membutuhkan pisau atau racun. Kata-kata sudah cukup. Senyum pun bisa menjadi senjata. Suatu hari, Shen Yao dengan sengaja menolak undangan kecil dari keluarga terpandang dengan alasan kesehatan. Undangan itu, yang di kehidupan sebelumnya ia terima tanpa berpikir, kini ia lepaskan begitu saja.
Ia lalu menyebutkannya pada Linro dengan nada ringan, seolah hal itu tidak berarti apa-apa. Aku rasa acara seperti itu terlalu melelahkan bagiku, katanya, sambil tersenyum malu. Mata Linro berkilat sejenak, bukan karena simpati, melainkan peluang. Beberapa hari kemudian, Linro menerima undangan yang sama. Ia datang menemui Shen Yao dengan wajah cerah, berpura-pura ragu. Aku tidak tahu apakah pantas aku datang, katanya, menunggu reaksi. Shen Yao menatapnya dengan senyum tulus yang sempurna. Tentu saja pantas. Kau selalu lebih pandai bersosialisasi dariku. Kalimat itu seperti dorongan lembut dari belakang. Linro pergi dengan perasaan menang, dengan keyakinan bahwa ia akhirnya melangkah ke tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Shen Yao hanya menatap punggungnya yang menjauh, tenang, hampir tanpa emosi. Ia tidak kehilangan apapun. Justru Linro lah yang mulai memperlihatkan ambisinya kepada dunia. Sejak saat itu, Linro berubah. Tidak drastis, tidak mencolok, tetapi cukup bagi Shen Yao untuk melihat garis retak pertama di topeng kesucian yang dikenakannya. Ia mulai lebih sering menyebut namanya sendiri dalam percakapan, lebih jarang menyebut Shen Yao. Ia mulai memberi saran yang terdengar peduli, tetapi selalu mengarah pada keuntungan pribadi. Di hadapan orang lain, ia tetap memanggil Shen Yao dengan sebutan akrab, tetap menggenggam tangannya, tetapi tekanan di jari-jarinya seringkali terlalu kuat, terlalu lama. Shen Yao merasakan semuanya. Ia merasakan perubahan nada suara, jeda yang terlalu singkat sebelum senyum muncul, kilatan iri yang cepat disembunyikan. Dan setiap kali itu terjadi, Shen Yao membalas dengan kelembutan yang lebih besar, dengan kepercayaan palsu yang membuat Linro semakin yakin bahwa Shen Yao tidak menyadari apapun. Pengkhianatan terbaik selalu lahir dari rasa aman. Ada malam-malam ketika Shen Yao sendirian, duduk di kamar dengan lampu minyak yang redup, membiarkan keheningan menyelimuti pikirannya. Pada saat-saat itu, rasa pahit merayap ke dadanya. Linro pernah menjadi orang yang ia lindungi, seseorang yang ia bela tanpa ragu. Kenangan itu tidak lenyap begitu saja. Namun Shen Yao tidak lagi membiarkan kenangan mengaburkan kenyataan. Pengkhianatan tidak selalu datang dengan teriakan, seringkali ia datang dengan pelukan. Benih konflik telah tertanam, tumbuh perlahan di tanah yang subur oleh kecemburuan dan ambisi. Shen Yao tidak menyiramnya dengan kebencian, hanya dengan kesempatan kecil yang tampak tidak berbahaya. Ia tahu, cepat atau lambat, Linro akan menunjukkan sifat aslinya kepada orang lain, seperti yang telah ia lakukan di kehidupan sebelumnya. Shen Yao hanya perlu menunggu, menjaga jarak yang aman, dan terus memainkan peran saudari yang lembut dan tidak curiga. Di depan Linro, Shen Yao tetap tersenyum, tetap memanggilnya dengan suara hangat. Di dalam hatinya, jarak telah terbentang jauh. Ia tidak lagi melihat Linro sebagai saudari, melainkan sebagai musuh yang belum sadar, sedang berjalan ke arah kehancurannya sendiri. Dan di istana yang penuh wajah ramah serta niat tersembunyi, Shen Yao menanam perang tanpa darah. Perang yang dimulai dengan senyum palsu, dan akan berakhir dengan kebenaran yang tak bisa disangkal. Api tidak selalu membakar dengan terang. Kadang ia bersembunyi di balik tirai sutra, merambat perlahan, menghanguskan fondasi sebelum siapapun menyadari panasnya. Begitulah cara Shen Yao memulai serangannya. Tidak ada pengumuman, tidak ada gerakan gegabah. Dunia istana tetap tampak tenang, penuh tawa dan ritual, sementara di bawah permukaannya, sesuatu mulai runtuh satu demi satu. Langkah pertama Shen Yao nyaris tak terlihat. Ia memilih sasaran yang tepat. Orang-orang yang di kehidupan sebelumnya berperan kecil namun menentukan, para pembisik, pengantar pesan, dan pejabat rendahan yang kelak menjadi mata dan tangan para pengkhianat besar. Mereka adalah simpul-simpul kecil dalam jaring kehancuran keluarganya. Dan Shen Yao tahu, jika simpul itu ditarik dengan benar, seluruh jaring akan robek. Ia memulainya dengan kebenaran, bukan kebohongan besar. Bukan fitnah terang-terangan, melainkan potongan fakta yang ditempatkan di waktu dan tempat yang salah.
Sebuah komentar ringan yang tak sengaja terdengar oleh telinga yang tepat, sebuah catatan lama yang ditemukan kembali di perpustakaan keluarga, sebuah pujian yang dibungkus sindiran. Reputasi di istana adalah bangunan rapuh yang berdiri di atas persepsi. Shen Yao hanya perlu menggoyangnya sedikit. Seorang pejabat muda yang dikenal bersih tiba-tiba dicurigai karena kedekatannya dengan keluarga tertentu. Seorang selir kecil mulai dibicarakan karena hadiah-hadiah mahal yang tidak sebanding dengan statusnya. Shen Yao tidak pernah menyebut nama secara langsung. Ia hanya mengajukan pertanyaan polos, dengan nada ingin tahu yang tampak lugu. Apakah wajar seseorang dengan gaji sekecil itu memiliki giok semahal ini? Tanyanya suatu kali, seolah hanya ingin belajar tentang dunia. Orang-orang tertawa, lalu berpikir, lalu mulai berbicara. Dalam hitungan minggu, bisikan menjadi kecurigaan, dan kecurigaan menjadi jarak sosial yang mematikan. Sementara itu, Shen Yao menatap sasaran yang lebih besar. Seorang pejabat senior yang di kehidupan sebelumnya menjadi kunci jatuhnya keluarga Shen. Ia ingat jelas namanya. Ingat bagaimana laporan palsu dari pria itu menjadi alasan resmi untuk tuduhan pengkhianatan. Di kehidupan ini, pria itu masih berdiri tegak, dihormati, dikenal tegas dan jujur. Tidak ada yang mencurigainya, kecuali Shen Yao. Ia tidak langsung menyentuhnya. Ia mempelajari kebiasaannya, rutenya, orang-orang yang dilindunginya. Ia tahu pejabat itu bersih di permukaan, tetapi membiarkan anak buahnya bermain kotor demi keuntungan pribadi. Shen Yao menunggu sampai kerakusan itu membesar, sampai jejaknya tak lagi bisa disembunyikan sempurna. Ia lalu bergerak dengan sangat hati-hati, seperti seseorang yang sedang menata bunga, indah di luar, mematikan di dalam. Melalui tangan orang lain, Shen Yao memastikan sebuah laporan kecil sampai ke meja yang tepat. Laporan itu tidak menuduh sang pejabat secara langsung, hanya mempertanyakan aliran dana di salah satu wilayah kekuasaannya. Sebuah penyelidikan kecil dimulai, cukup untuk membuat bawahannya panik. Panik melahirkan kesalahan. Kesalahan melahirkan bukti. Saat pejabat itu akhirnya menyadari apa yang terjadi, ia sudah terperangkap di tengah jaring yang terlalu rapi untuk ditembus. Shen Yao mendengar kabar jatuhnya pria itu dari mulut orang lain, di sebuah jamuan sore yang dipenuhi bisik-bisik puas. Ia hanya menunduk, menyembunyikan ekspresinya di balik cangkir teh. Tidak ada kegembiraan, hanya perasaan dingin yang terkonfirmasi. Takdir bisa dibelokkan, asal tahu di mana harus mendorongnya. Namun serangan Shen Yao tidak hanya tentang menghancurkan. Ia tahu bahwa untuk bertahan hidup di istana, ia membutuhkan lebih dari sekadar musuh yang jatuh. Ia membutuhkan sekutu. Seseorang yang di kehidupan sebelumnya binasa bersama arus, seseorang yang sebenarnya tidak bersalah, namun terseret dan dihancurkan oleh permainan besar yang tak ia pahami. Orang itu adalah seorang cendekiawan muda, terkenal jujur, terlalu jujur untuk dunia tempat ia hidup. Di kehidupan sebelumnya, Shen Yao pernah melihatnya diseret pergi dalam diam, namanya tercoret tanpa upacara, hidupnya berakhir dalam kesunyian. Kali ini, Shen Yao memperhatikannya sejak awal. Ia tahu sebuah jebakan sedang disiapkan untuk pria itu, jebakan yang akan menuduhnya menyembunyikan dokumen penting negara. Dengan ketenangan yang hampir kejam, Shen Yao menunggu hingga jebakan itu hampir menutup. Baru pada saat terakhir, ia bergerak. Bukan dengan menyelamatkan secara terang-terangan, melainkan dengan mengalihkan arah tuduhan. Sebuah petunjuk kecil diarahkan pada orang lain, seseorang yang memang bersalah namun selama ini bersembunyi di balik bayangan sang cendekiawan. Saat penyelidikan dibuka, kebenaran terungkap, dan pria jujur itu lolos dari kehancuran yang seharusnya menelannya. Ia datang menemui Shen Yao beberapa hari kemudian, wajahnya penuh kebingungan dan rasa terima kasih yang tak terucap. Ia tidak tahu bagaimana semuanya berubah begitu cepat. Shen Yao tidak menjelaskan. Ia hanya berkata dengan lembut bahwa dunia terkadang adil, asal kita tidak menyerah pada kegelapan. Kata-kata itu terdengar polos, hampir naif.
Namun bagi Shen Yao, kalimat itu adalah janji diam-diam. Ikatan yang terbentuk bukan dari darah, melainkan dari utang yang tidak pernah bisa dibayar lunas. Api di balik tirai semakin membesar. Orang-orang mulai jatuh, satu demi satu, bukan karena pedang, melainkan karena kehilangan kepercayaan, kehilangan posisi, kehilangan pijakan. Shen Yao mendengar tangisan di balik dinding istana, melihat wajah-wajah yang dulu angkuh kini menunduk. Namun setiap kali kesempatan untuk membunuh muncul, ia menahannya. Kematian adalah akhir yang terlalu mudah. Ia ingin mereka hidup cukup lama untuk merasakan kehampaan yang dulu ia rasakan saat segalanya direnggut darinya. Lin Ro, tanpa menyadari sepenuhnya apa yang terjadi, mulai merasakan perubahan. Lingkaran sosialnya menyempit, senyumnya semakin sering dipaksakan. Ia melihat Shen Yao tetap sama, lembut, tenang, seolah tidak terlibat apapun, dan itu membuatnya semakin gelisah. Sesuatu bergerak di istana, sesuatu yang tidak bisa ia sentuh atau pahami, dan Shen Yao berdiri tepat di tengah pusaran itu, tak tersentuh, tak tercurigai. Malam-malam Shen Yao dipenuhi keheningan yang berat. Kadang, ketika sendirian, ia teringat wajah-wajah yang telah jatuh karena langkahnya. Ia tidak menyesali perbuatannya, tetapi ia juga tidak memanggil dirinya benar. Ia hanya berjalan di jalan yang sama kelamnya dengan dunia yang telah membunuhnya sekali. Dendam tidak memberinya kebahagiaan, ia hanya memberinya arah. Di balik tirai sutra yang berkibar pelan tertiup angin, Shen Yao duduk dengan punggung tegak, tatapan tenang, seolah api yang ia nyalakan bukan urusannya. Namun jauh di dalam, ia menghitung langkah berikutnya dengan presisi dingin. Musuh-musuhnya belum mati, belum hancur sepenuhnya. Mereka masih bernapas, masih berharap. Dan Shen Yao tidak berniat memadamkan api itu. Belum. Pertemuan mereka tidak terjadi dengan dramatis. Tidak ada hujan, tidak ada musik, tidak ada tatapan yang langsung membakar udara. Shen Yao melihatnya pertama kali dari kejauhan, di sebuah taman istana yang dipenuhi bunga awal musim panas, saat suara tawa para bangsawan muda bercampur dengan gemericik air kolam. Pangeran ketujuh, pria yang dulu pernah ia cintai dengan seluruh ketulusannya, berjalan di antara mereka dengan jubah berwarna gelap, sikapnya santai namun sorot matanya tajam. Waktu seolah berhenti sejenak. Di kehidupan sebelumnya, wajah inilah yang terakhir kali ia lihat sebelum segala pintu tertutup rapat baginya. Wajah yang memilih diam ketika namanya dicemarkan, wajah yang membiarkannya mati tanpa pembelaan. Dada Shen Yao berdenyut pelan, seperti luka lama yang disentuh kembali. Ia mengira kebenciannya telah cukup dingin untuk mematikan kenangan itu, namun ternyata tidak sesederhana itu. Cinta tidak hilang hanya karena dihianati. Ia berubah, mengeras, menjadi sesuatu yang menyakitkan ketika disentuh. Pangeran ketujuh melihatnya tak lama kemudian. Matanya sedikit melebar, lalu melunak. Ia mendekat dengan langkah yang diukur, senyum tipis terukir di wajahnya, seolah pertemuan ini adalah kebetulan yang menyenangkan. "Nona Shen," sapanya. Suaranya rendah dan tenang, sama seperti yang ia ingat. Sudah lama tidak bertemu. Shen Yao menunduk memberi hormat, gerakannya sempurna, tanpa celah. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu hangat. Yang mulia terlalu berlebihan. Kita jarang bertemu sebelumnya. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk menandai jarak yang tidak pernah ada di kehidupan sebelumnya. Pangeran ketujuh tampak terkejut sesaat, lalu tertawa kecil, seolah menertawakan dirinya sendiri. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan, cuaca, taman, acara istana, dan sepanjang percakapan itu, Shen Yao merasakan tatapan pangeran yang terlalu lama, terlalu penuh perhatian. Ia mengenali tatapan itu, tatapan seorang pria yang mulai tertarik, yang mengingat sesuatu yang pernah hampir ia miliki. Di hari-hari berikutnya, pangeran itu mulai sering muncul di sekitarnya. Undangan kecil, perhatian halus, pertanyaan yang tampak peduli. Shen Yao tidak menolaknya, juga tidak menyambutnya dengan antusias.
Ia membiarkan semuanya mengalir dengan ritme yang ia kendalikan. Di dalam hatinya, dua perasaan saling bertubrukan, kenangan akan kehangatan masa lalu dan kebencian dingin terhadap pengkhianatan yang belum terlupakan. Setiap senyum yang ia berikan terasa seperti luka kecil, namun ia tidak membiarkan itu terlihat. Ia tahu persis bagaimana pangeran itu berpikir. Ia tahu kata-kata apa yang membuatnya merasa dimengerti, sikap apa yang membuatnya merasa dibutuhkan. Di kehidupan sebelumnya, Shen Yao memberikan semua itu tanpa perhitungan, tanpa perlindungan. Kini, ia memberikannya sedikit demi sedikit, seperti racun yang dilarutkan dalam madu. Suatu sore, mereka duduk berhadapan di paviliun kecil. Angin membawa aroma bunga, dan untuk sesaat, dunia terasa terlalu damai untuk dendam. Pangeran ketujuh memandangnya dengan serius. "Kau berubah," katanya pelan. "Lebih tenang, lebih jauh." Shen Yao tersenyum samar. "Orang akan selalu berubah, Yang Mulia." Jawaban itu benar, namun tidak lengkap. Ia berubah karena mati sekali, karena belajar bahwa cinta tanpa kekuatan hanyalah jalan menuju kehancuran. Pangeran ketujuh tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi akhirnya terdiam. Di dalam keheningan itu, Shen Yao merasakan sesuatu yang berbahaya. Ia masih mampu terluka oleh pria ini. Namun justru karena itu, ia semakin berhati-hati. Ia mulai memanfaatkan kedekatan mereka untuk kepentingannya sendiri. Melalui percakapan santai, ia mengarahkan pembicaraan ke arah yang ia inginkan, mengumpulkan informasi, menanam kesan tertentu tentang orang-orang yang kelak akan menjadi musuh pangeran itu sendiri. Ia tidak berbohong secara langsung. Ia hanya membiarkan pangeran menarik kesimpulan yang menguntungkannya. Setiap langkahnya penuh perhitungan, setiap ekspresi dikendalikan dengan ketat. Di hadapan pangeran, Shen Yao adalah wanita yang lembut namun mandiri, tidak meminta apapun, tidak menekan apapun. Itulah yang membuatnya semakin tertarik. Ia melihat Shen Yao sebagai seseorang yang berbeda dari wanita istana lainnya, dan ia benar. Namun bukan perbedaan yang ia bayangkan. Di malam hari, ketika Shen Yao sendirian, topeng itu kadang terasa berat. Ia teringat bagaimana dulu ia menunggu pria ini, berharap ia akan datang membela namanya, berharap cintanya cukup untuk menyelamatkannya. Harapan itu mati bersama dirinya di salju. Kini, yang tersisa hanyalah tekad untuk tidak pernah lagi menjadi korban perasaan sendiri. Cinta yang dulu tulus kini berubah menjadi alat. Dan meski setiap kali menggunakannya hati Shen Yao terasa perih, ia tidak ragu. Karena di dunia ini, ia telah belajar bahwa perasaan adalah kelemahan paling berbahaya jika tidak dikendalikan. Ketika pangeran ketujuh menatapnya dengan mata penuh ketertarikan, Shen Yao membalas dengan senyum yang lembut dan terukur. Ia tidak lagi bermimpi tentang masa depan bersamanya. Ia hanya melihatnya sebagai bagian dari papan catur yang lebih besar. Dan di dalam hatinya, Shen Yao berjanji, ia tidak akan membiarkan cinta itu menghancurkannya untuk kedua kalinya. Hari ketika takdir keluarga Shen seharusnya runtuh datang lebih cepat dari yang diperkirakan Shen Yao. Langit pagi itu cerah, terlalu cerah untuk sebuah bencana, dan justru karena itulah dadanya terasa sesak sejak fajar. Ia ingat hari ini, di kehidupan sebelumnya, pada hari yang tampak biasa inilah roda kehancuran mulai berputar tanpa bisa dihentikan. Sebuah laporan rahasia akan diserahkan, sebuah kesaksian palsu akan diterima, dan sebelum malam tiba, nama keluarga Shen akan berubah dari pilar kesetiaan menjadi simbol pengkhianatan. Kali ini, Shen Yao tidak menunggu keajaiban. Ia telah menyiapkan segalanya dengan teliti, tetapi rencana itu menuntut satu hal yang paling sulit baginya, mengorbankan dirinya sendiri di mata dunia. Bukan nyawa, melainkan sesuatu yang hampir sama berharganya bagi seorang wanita bangsawan, nama baik. Jebakan itu rapi, terlalu rapi. Tuduhan tidak akan langsung diarahkan pada kepala keluarga Shen, melainkan melalui jalur yang lebih licik. Suap palsu, saksi bayaran, dan bukti yang sengaja diletakkan untuk ditemukan.
Di kehidupan sebelumnya, Shen Yao tidak tahu apa-apa sampai semuanya terlambat. Kini, ia tahu setiap langkahnya. Ia tahu siapa yang membawa dokumen itu, siapa yang akan bersumpah palsu, siapa yang berdiri di balik layar dengan senyum tenang. Dan ia tahu satu hal lagi, jika ia menghentikannya secara langsung, keluarganya mungkin selamat, tetapi musuh akan tetap bersembunyi, menunggu kesempatan lain. Shen Yao tidak bisa membiarkan itu terjadi. Maka ia memilih jalan yang paling menyakitkan. Dengan sengaja, ia menciptakan skandal. Bukan skandal kecil, melainkan sesuatu yang cukup besar untuk menarik perhatian istana, cukup kotor untuk membuat orang berhenti mempercayainya. Ia membiarkan rumor beredar bahwa ia mencampuri urusan politik secara tidak pantas, bahwa ia menggunakan kedekatannya dengan seorang pangeran untuk memengaruhi penyelidikan. Beberapa rumor itu ia biarkan tumbuh sendiri, yang lain ia dorong perlahan melalui mulut orang-orang yang gemar berbicara. Ia bahkan memastikan ada bukti yang tampak meyakinkan, percakapan yang dipelintir, kunjungan yang disalahartikan. Saat kabar itu sampai ke telinga ayahnya, wajah pria itu pucat. "Yao Er," katanya dengan suara berat, "apa yang sebenarnya kau lakukan?" Shen Yao berlutut di hadapannya, menundukkan kepala begitu dalam hingga dahinya menyentuh lantai dingin. "Ayah," katanya pelan, suaranya stabil meski jantungnya bergetar, "tolong percayalah padaku kali ini. Apapun yang kau dengar, jangan membelaku." Kalimat itu seperti pisau yang menancap di dada ayahnya. Ia tidak mengerti, dan Shen Yao tidak menjelaskan. Ia tidak bisa. Jika ia menjelaskan, semuanya akan runtuh. Hari itu, tuduhan terhadap keluarga Shen menguap sebelum sempat mengeras. Fokus istana beralih. Semua mata tertuju pada Shen Yao, pada keberaniannya yang dianggap tidak tahu malu, pada sikapnya yang dinilai melanggar batas seorang wanita. Pejabat-pejabat yang seharusnya menekan keluarga Shen memilih diam, lebih sibuk menjaga jarak dari putri bermasalah itu. Jebakan maut gagal menelan korban yang diinginkannya. Keluarganya selamat, namun harga yang dibayar segera terasa. Tatapan orang-orang berubah. Senyum yang dulu ramah kini kaku atau bahkan sinis. Bisikan mengikuti setiap langkahnya, tidak lagi disembunyikan. Shen Yao mendengar kata-kata itu. Kejam, licik, tidak bermoral, wanita yang terlalu haus kekuasaan. Ia mendengarnya dari pelayan, dari bangsawan muda, bahkan dari orang-orang yang dulu pernah memujinya. Tidak ada yang tahu bahwa mereka sedang menyaksikan seorang putri yang sengaja membakar dirinya sendiri demi menyelamatkan darah dagingnya. Di depan umum, Shen Yao tetap tenang. Ia berdiri tegak, menerima setiap tatapan tajam tanpa membantah. Ia tahu membela diri hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang retak perlahan. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar. Lampu minyak menyala redup, memantulkan bayangannya di dinding. Bayangan seorang wanita muda yang tampak kuat, namun terlalu diam. Dari luar, suara tawa samar terdengar. Dunia terus berjalan, seolah tidak ada yang berubah. Shen Yao menatap tangannya sendiri, tangan yang telah menarik benang takdir terlalu keras. Air mata jatuh tanpa suara. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang ingin keluar. Tangisan tidak akan membantunya. Tangisan tidak akan mengembalikan reputasi yang ia korbankan dengan sadar. Namun rasa sakit itu nyata, menghantamnya tanpa ampun. Ia ingin dipahami, ingin seseorang berkata bahwa apa yang ia lakukan benar. Namun tidak ada seorang pun yang bisa ia beritahu. Keesokan harinya, ibunya datang diam-diam ke kamarnya. Wanita itu tidak berkata apa-apa, hanya duduk di samping Shen Yao dan menggenggam tangannya. Genggaman itu hangat, penuh getaran kecil yang menahan emosi. "Ibu tidak tahu apa yang kau lakukan," katanya akhirnya, suaranya bergetar. "Tapi aku tahu satu hal, kau tidak akan menyakiti keluarga kita." Itu saja. Satu kalimat itu hampir menghancurkan pertahanan Shen Yao sepenuhnya. Ia menunduk, air mata kembali menggenang, namun tetap tidak jatuh. Ia mengangguk pelan,
tidak mempercayai suaranya sendiri untuk menjawab. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesunyian yang berat. Shen Yao berjalan di tengah istana sebagai sosok yang dijauhi, dihormati secara formal namun tidak lagi disukai. Ia merasakan sendiri bagaimana dunia memperlakukan seseorang yang telah dicap. Dan di dalam keheningan itu, ia menyadari sesuatu yang pahit. Inilah rasa yang dulu dirasakan keluarganya saat ia mati. Tidak ada yang membela, tidak ada yang bertanya. Namun kali ini, setidaknya mereka masih hidup. Di bawah langit malam, Shen Yao berdiri di halaman belakang rumahnya, memandang ke arah jendela tempat keluarganya beristirahat dengan aman. Angin malam membawa hawa dingin, menyentuh pipinya yang masih basah. Ia menarik napas panjang, menelan sisa kesedihan. Jika harus memilih antara dirinya dan keluarga Shen, jawabannya tidak pernah berubah. Reputasi bisa hancur, nama bisa ternoda. Ia bisa hidup sebagai wanita yang dibenci. Asal darah keluarganya tidak lagi tumpah di salju. Dengan air mata yang akhirnya berhenti, Shen Yao mengangkat kepalanya. Matanya kembali tenang, lebih gelap, lebih dalam dari sebelumnya. Pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Dan siapapun yang memaksanya membayar harga setinggi ini, suatu hari akan membayar jauh lebih mahal. Tanpa air mata, tanpa ampun, teratai selalu tumbuh dari lumpur. Tetapi Lin Ro terlalu lama berpura-pura bahwa dirinya lahir dari air suci. Di mata istana, ia adalah simbol kelembutan. Wanita yang tutur katanya halus, langkahnya ringan, air matanya mudah jatuh demi orang lain. Bahkan ketika bisikan-bisikan tentang kekacauan mulai beredar, nama Lin Ro tetap disebut dengan penuh simpati. Tidak ada yang mengira bahwa di balik jubah putihnya, ia menyembunyikan tangan yang telah mengotori begitu banyak takdir. Kecuali Shen Yao. Hari runtuhnya Lin Ro dimulai dengan cara yang sangat biasa. Istana bersiap untuk sidang pagi, lonceng berdentang lembut, dan para pejabat berbaris rapi dengan wajah penuh kewaspadaan. Tidak ada tanda-tanda badai. Lin Ro melangkah masuk dengan kepala tegak, senyum tipis terukir sempurna, seolah dunia masih berada dalam genggamannya. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya hari itu adalah langkah menuju jurang. Shen Yao berdiri di sisi aula, tenang, hampir tak terlihat. Ia tidak mengenakan pakaian mencolok, tidak menunjukkan ekspresi apapun selain kepatuhan formal. Namun di balik kelopak matanya yang setengah tertutup, ia menghitung waktu dengan presisi dingin. Semuanya telah disiapkan, bukan satu jebakan besar, melainkan serangkaian kebenaran kecil yang akhirnya bertemu di titik yang sama. Sidang dimulai dengan perkara lain, seperti biasa. Lalu, perlahan, nama Lin Ro disebut, bukan sebagai terdakwa, melainkan sebagai saksi. Sebuah kehormatan, katanya. Lin Ro melangkah maju tanpa curiga, bahkan dengan sedikit kebanggaan. Ia telah lama terbiasa berdiri di posisi aman, sebagai orang yang tidak mungkin bersalah. Pertanyaan pertama terdengar sederhana, tentang sumbangan amal, tentang hadiah yang ia terima, tentang hubungannya dengan beberapa pejabat rendahan. Lin Ro menjawab dengan lancar, dengan suara lembut yang membuat orang ingin mempercayainya. Namun kemudian, satu nama disebut, nama seorang pelayan yang dulu sangat setia padanya, seorang yang pernah ia gunakan, buang, lalu lupakan. Pelayan itu dipanggil masuk. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, tetapi matanya tidak lagi penuh ketakutan seperti dulu. Ia berlutut dan bersumpah akan berkata jujur. Ketika ia mulai berbicara, suasana aula berubah. Kata demi kata jatuh seperti batu ke air tenang, menciptakan riak yang semakin membesar. Tentang pesan-pesan rahasia, tentang perintah-perintah yang disampaikan secara tersirat, tentang bagaimana Lin Ro mengatur orang lain untuk melakukan hal-hal kotor sambil menjaga tangannya sendiri tetap bersih. Lin Ro tertawa kecil, mencoba meremehkan. Pelayan rendahan yang tertekan bisa mengatakan apa saja, katanya lembut. Namun senyumnya mulai retak ketika saksi kedua dipanggil. Lalu yang ketiga, orang-orang yang pernah ia lindungi, orang-orang yang pernah ia manfaatkan,
kini berdiri berhadapan dengannya, satu persatu. Mereka tidak lagi setia. Mereka ingin selamat. Bukti mulai ditumpuk. Catatan lama. Hadiah yang tidak seharusnya diterima. Aliran dana yang mengarah ke tempat-tempat yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada satu bukti pun yang langsung menjatuhkan Linro. Namun bersama-sama, semuanya membentuk gambaran yang tak bisa diabaikan. Teratai putih itu mulai ternoda, kelopaknya jatuh satu persatu. Shen Yao mengamati tanpa emosi. Ia tidak perlu berbicara, tidak perlu menuding. Semua yang terjadi adalah hasil dari pilihan Linro sendiri. Shen Yao hanya memastikan bahwa ketika kebenaran muncul, tidak ada lagi tangan yang bisa menutupinya. Saat akhirnya Linro menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, ekspresinya berubah. Senyum itu menghilang, digantikan tatapan panik yang nyaris liar. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sekutu, mencari seseorang yang akan berdiri membelanya. Tidak ada. Orang-orang yang dulu tersenyum padanya kini menghindari tatapannya. Mereka yang pernah berhutang budi memilih diam. Dunia yang ia bangun dengan manipulasi runtuh tanpa suara. Ini fitnah, katanya akhirnya. Suaranya tidak lagi selembut dulu. Ada getaran marah yang tak bisa disembunyikan. Aku dijebak. Tatapan Shen Yao bertemu dengannya untuk pertama kalinya hari itu. Tidak ada kebencian yang terbuka di sana, hanya ketenangan yang dingin. Linro membeku sesaat. Dalam tatapan itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Pengakuan diam-diam bahwa semua ini telah lama direncanakan. Keputusan dijatuhkan. Linro tidak dieksekusi hari itu. Tidak pula langsung dipenjara seumur hidup. Hukuman sementara ditetapkan sambil penyelidikan dilanjutkan. Namun yang lebih kejam dari hukuman apapun adalah apa yang telah hilang darinya. Reputasi, kepercayaan, kekuasaan untuk berpura-pura suci. Ketika ia dibawa pergi, Linro menoleh sekali lagi ke arah Shen Yao. Wajahnya tidak lagi anggun, matanya merah, bibirnya gemetar oleh kebencian dan ketakutan. Kau puas sekarang, bisiknya, nyaris tidak terdengar. Shen Yao tidak menjawab, karena jawaban itu tidak akan memuaskannya. Di hari-hari berikutnya, cerita tentang kejatuhan Linro menyebar cepat. Orang-orang membicarakannya dengan nada yang dulu digunakan untuk memujinya. Setiap senyum palsu yang pernah ia berikan kini ditertawakan. Setiap air mata yang pernah ia jatuhkan dipertanyakan. Mereka yang dulu memujanya kini berlomba-lomba menjaga jarak, seolah takut tercemar oleh kejatuhannya. Shen Yao mendengar semuanya, dan tetap merasa kosong. Ia mengunjungi tempat Linro ditahan suatu malam, tanpa pengawalan berlebihan, tanpa kemegahan. Di balik jeruji, Linro tampak lebih kecil, lebih rapuh, namun masih menyimpan api kebencian di matanya. Kau menang, katanya dengan suara serak. Bunuh aku jika kau mau. Shen Yao berdiri diam di hadapannya. Untuk sesaat, kenangan lama muncul. Dua gadis muda yang tertawa bersama, berbagi rahasia kecil, saling memanggil saudari. Kenangan itu terasa jauh, hampir asing. Kematian terlalu murah, jawab Shen Yao akhirnya, suaranya datar. Kau mati terlalu cepat di kehidupan ini. Linro terdiam. Aku ingin kau hidup, lanjut Shen Yao pelan. Cukup lama untuk melihat semua yang kau bangun berubah menjadi abu. Cukup lama untuk mengingat setiap pilihan yang membawamu ke sini. Ia berbalik tanpa menunggu jawaban. Di luar, angin malam berhembus pelan. Shen Yao mengangkat wajahnya ke langit, menarik napas dalam-dalam. Teratai putih telah runtuh, tetapi ini bukan akhir. Ini hanyalah satu langkah dalam jalan panjang yang telah ia pilih. Jalan tanpa belas kasihan, tanpa jalan kembali. Dan di dalam hatinya, Shen Yao tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan berhenti sampai semua yang terlibat dalam kehancurannya merasakan kehancuran yang sama, sedikit demi sedikit. Tanpa darah, tanpa ampun, tanpa kematian, belum. Kekuasaan tidak runtuh dalam satu malam. Ia retak perlahan, berderak tanpa suara, sebelum akhirnya ambruk dengan dentuman yang mengguncang seluruh istana.
Shen Yao telah menunggu momen ini dengan kesabaran yang hampir kejam. Setelah runtuhnya Lin Ro, udara di istana berubah, lebih tegang, lebih curiga. Orang-orang mulai menoleh ke belakang sebelum berbicara, mulai menghitung kata-kata mereka, mulai menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak di balik tirai. Dan di pusat pusaran itu berdiri satu nama yang semakin sering dibisikkan dengan nada takut, Pangeran Ketujuh. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang berdiri di persimpangan dan memilih untuk berpaling. Dialah yang membiarkan fitnah berkembang, yang memilih stabilitas tahta daripada kebenaran. Shen Yao tidak pernah lupa tatapan ragu itu, tatapan yang sama menyakitkannya dengan pengkhianatan terang-terangan. Kini, peran mereka terbalik. Pangeran Ketujuh masih berdiri dekat dengan puncak kekuasaan, tetapi tanah di bawah kakinya mulai terbakar. Konspirasi besar itu tidak muncul sebagai satu tuduhan tunggal. Ia terurai dari banyak benang yang selama ini tampak terpisah. Aliran dana militer yang tidak jelas, perintah rahasia yang disampaikan tanpa segel resmi, hubungan terselubung dengan keluarga bangsawan yang ambisius, semuanya telah lama ada. Shen Yao hanya menyatukannya dengan ketelitian seseorang yang telah melihat akhir cerita. Ia memastikan setiap potongan bukti ditemukan oleh tangan yang berbeda, di waktu yang berbeda, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa dituding sebagai dalang. Kebenaran itu menyebar seperti api di ladang kering, tak bisa dihentikan. Pangeran Ketujuh mulai merasakan dinginnya kesepian. Para pendukungnya masih tersenyum, tetapi senyum mereka tidak lagi mencapai mata. Jamuan yang dulu ramai kini terasa hambar. Undangan berkurang. Pertemuan ditunda. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan bukan hanya soal posisi, melainkan tentang kepercayaan, dan kepercayaan itu sedang menguap. Setiap kali ia menoleh, ia melihat bayangan pengkhianatan di wajah orang-orang yang dulu paling setia. Shen Yao mengamati dari kejauhan. Ia tidak pernah muncul di pusat badai, tidak pernah berdiri di depan sebagai penuduh. Ia hanya hadir di saat-saat kecil, percakapan ringan yang diarahkan dengan halus, saran yang terdengar bijak, keheningan yang tepat ketika orang lain berbicara terlalu banyak. Ia membiarkan orang-orang menarik kesimpulan mereka sendiri. Dalam politik, kesimpulan yang diyakini sendiri jauh lebih kuat daripada kebenaran yang dipaksakan. Ketika sidang besar akhirnya dipanggil, istana terasa seperti menahan napas. Aula dipenuhi pejabat tinggi, para pangeran, dan utusan keluarga-keluarga berpengaruh. Pangeran Ketujuh melangkah masuk dengan kepala tegak, tetapi langkahnya tidak lagi ringan. Ia tahu, hari ini bukan sidang biasa. Hari ini adalah pengadilan takdir. Tuduhan tidak langsung diarahkan padanya. Mereka dimulai dari lingkaran terdekatnya, penasihat, komandan, orang-orang yang selama ini bergerak atas namanya. Satu persatu dipanggil, satu persatu menjawab dengan suara gemetar. Shen Yao menyaksikan bagaimana ketakutan mengikis kesetiaan. Orang-orang yang dulu bersumpah setia kini berlomba-lomba menyelamatkan diri. Mereka membuka mulut, menyebut nama, menyerahkan dokumen, mengungkap perintah-perintah yang seharusnya tidak pernah dicatat. Setiap pengakuan adalah paku yang menancap lebih dalam pada peti kekuasaan Pangeran Ketujuh. Ia berdiri di tempatnya, wajahnya tetap tenang, tetapi Shen Yao melihatnya, ketegangan kecil di rahangnya, kilatan marah yang cepat disembunyikan. Ia menoleh ke arah orang-orang yang berkhianat padanya, dan untuk pertama kalinya, ia mengerti apa yang dirasakan Shen Yao di kehidupan sebelumnya. Rasa dikhianati oleh dunia yang dulu ia percaya. Ketika namanya akhirnya disebut, suasana aula membeku. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Hanya keheningan yang berat. Pangeran Ketujuh melangkah maju, suaranya tegas saat membela diri. Ia berbicara tentang niat baik, tentang stabilitas negara, tentang keputusan sulit yang harus diambil demi tahta. Kata-katanya terdengar masuk akal, bahkan bijak, dan Shen Yao tahu, di kehidupan sebelumnya, pidato seperti ini cukup untuk menyelamatkannya. Namun kali ini, dunia tidak lagi berdiri di pihaknya. Bukti-bukti terlalu banyak.
Kesaksian terlalu konsisten. Dan yang paling mematikan, ia telah kehilangan dukungan diam-diam dari orang-orang yang dulu menutup mata demi dirinya. Tidak ada lagi tangan yang menyingkirkan dokumen berbahaya. Tidak ada lagi suara yang memohon keringanan. Kekuasaan yang ia bangun dengan kompromi kini runtuh oleh kompromi yang sama. Shen Yao berdiri di sisi aula, wajahnya setenang air beku. Tatapannya bertemu dengan Pangeran Ketujuh sesaat. Dalam tatapan itu, ada pengenalan yang pahit. Ia akhirnya tahu siapa yang berdiri di balik runtuhnya dunia ini. Tidak ada kemarahan di mata Shen Yao, tidak ada kepuasan yang berlebihan. Hanya jarak yang tak terjembatani. Keputusan akhir tidak diumumkan hari itu. Namun hukuman sejati datang lebih cepat dan lebih kejam. Di balik layar, tawaran disampaikan. Pilihan yang tidak pernah benar-benar menjadi pilihan. Tahta atau nyawa. Jika ia menyerahkan klaimnya, mengakui kesalahan, dan menarik diri sepenuhnya, hidupnya akan diampuni. Ia akan hidup, tetapi sebagai bayangan, tanpa kekuasaan, tanpa masa depan. Jika ia menolak, jika ia bersikeras mempertahankan tahta, maka hukuman mati bukan lagi sekadar ancaman. Pangeran Ketujuh menghabiskan malam itu sendirian. Shen Yao tahu, karena ia memastikan informasi itu sampai kepadanya. Bukan untuk menyiksa, melainkan untuk memastikan ia benar-benar memahami posisi mereka kini. Di kehidupan sebelumnya, Shen Yao tidak diberi pilihan. Ia hanya dijatuhkan. Kali ini, ia membiarkan pria itu merasakan beban keputusan yang sama, beban memilih antara kehormatan dan hidup. Keesokan paginya, keputusan diumumkan. Pangeran Ketujuh melepaskan klaimnya. Tidak ada pidato panjang. Tidak ada perlawanan. Ia berdiri di hadapan semua orang, mengucapkan kalimat yang singkat dan berat, lalu menanggalkan simbol-simbol kekuasaannya. Tahta itu tidak lagi menjadi miliknya. Dan pada saat itu, Shen Yao merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kegembiraan, melainkan kelegaan yang dingin. Seperti simpul yang akhirnya terurai. Ketika ia berjalan pergi, tidak ada yang berani menatapnya terlalu lama. Dunia yang dulu berputar di sekelilingnya kini bergerak tanpa memperhatikannya. Shen Yao menatap punggungnya yang menjauh, mengingat pria yang pernah ia cintai, pria yang pernah ia percayai. Ia tidak membencinya lagi dengan api yang membara. Api itu telah padam, meninggalkan abu yang dingin. Tahta telah terbakar, bukan oleh api yang terlihat, melainkan oleh kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Shen Yao berdiri di tengah kehancuran itu, tak tersentuh, tak tergoyahkan. Ia tidak mengangkat tangan untuk merayakan, tidak pula menundukkan kepala untuk berduka. Ia hanya menyaksikan, dengan ketenangan seseorang yang telah membayar mahal untuk setiap langkah di jalan ini. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini hampir berakhir. Dendamnya tidak lagi berupa jeritan atau darah yang tumpah. Ia adalah kehancuran yang rapi, tak terhindarkan, dan menyeluruh. Dunia telah memilih jalannya sendiri, dan Shen Yao hanya memastikan bahwa jalan itu tidak lagi mengarah pada kematian keluarganya. Ketika senja turun di istana, Shen Yao berdiri sendirian, memandang langit yang memerah. Tahta mungkin berganti pemilik, tetapi bekas kebakaran akan selalu tertinggal. Dan ia, wanita yang berdiri di balik semua ini, tetap tenang, dingin, dan utuh, karena akhirnya, keadilan versinya telah hampir sempurna. Musim dingin datang kembali ke istana, hampir sama seperti hari ketika Shen Yao mati untuk pertama kalinya. Salju turun perlahan, menyelimuti atap-atap emas dan koridor panjang dengan warna putih yang tampak suci, seolah ingin menghapus semua dosa yang pernah terjadi di tempat ini. Namun Shen Yao tahu, tidak ada salju yang mampu menutupi darah yang telah meresap ke dalam batu istana. Kali ini, ia berdiri, bukan berlutut, bukan dirantai, bukan menunggu vonis yang telah ditentukan sebelumnya. Ia berdiri di aula utama istana, tempat di mana dulu namanya diumumkan sebagai pengkhianat, tempat di mana keluarganya dijatuhi hukuman mati tanpa sempat membela diri. Aula itu masih sama,
Pilar-pilar tinggi, lantai marmer dingin, aroma dupa yang menenangkan namun menipu. Hanya satu hal yang berbeda, orang-orang yang berdiri di hadapannya. Musuh-musuhnya. Sebagian sudah tidak lagi bernapas. Pejabat senior yang dulu menandatangani laporan palsu kini telah dieksekusi dengan dakwaan korupsi dan pengkhianatan negara. Kepalanya tidak lagi berada di tubuhnya, dan namanya dihapus dari catatan kehormatan. Tidak ada keluarga yang berani berkabung secara terbuka. Ia mati sebagai penjahat, seperti yang pantas ia terima. Sebagian lainnya hidup, tetapi hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Lin Ro masih bernapas, namun tidak lagi mengenakan jubah sutra atau perhiasan giok. Rambutnya kusam, wajahnya cekung, matanya kosong. Ia dipenjara di tempat yang tidak gelap, tidak pula kejam secara fisik, justru cukup terang untuk membuatnya menyadari setiap detik kejatuhannya. Setiap hari ia melihat wanita-wanita lain berjalan bebas di luar jeruji, mendengar tawa yang dulu miliknya, merasakan waktu berjalan tanpa henti. Ia hidup untuk mengingat, hidup untuk menyesal, hidup untuk memahami bahwa kesucian palsu yang ia bangun telah menghancurkannya sendiri. Ada pula mereka yang dibuang ke pinggiran kekuasaan, mantan bangsawan yang kini hidup dari belas kasihan, pejabat rendahan yang dulu angkuh kini menunduk meminta pekerjaan kecil. Mereka masih hidup, masih berjalan di dunia yang sama, tetapi tanpa nama, tanpa hormat, tanpa masa depan. Setiap hari adalah pengingat bahwa mereka pernah berada di puncak dan jatuh karena pilihan mereka sendiri. Shen Yao menyaksikan semuanya dengan ketenangan yang hampir mengerikan. Tidak ada sorak kemenangan di hatinya. Tidak ada kepuasan yang meledak-ledak. Dendam yang ia kejar selama 2 kehidupan bukanlah api yang membakar, melainkan es yang menenangkan. Ia tidak ingin melihat mereka menderita dengan cara yang kasar. Ia hanya ingin mereka hidup cukup lama untuk memahami apa artinya kehilangan segalanya. Hari itu, istana mengumumkan penutupan kasus besar yang mengguncang negara. Nama keluarga Shen dipulihkan. Gelar kehormatan ayahnya dikembalikan. Sejarah ditulis ulang, tidak sepenuhnya jujur, tetapi cukup adil untuk menempatkan kebenaran di tempatnya. Orang-orang mulai berbicara tentang Shen Yao dengan nada hati-hati, bahkan hormat. Mereka menyebutnya cerdas, tegas, berbahaya. Tidak ada yang lagi menyebutnya polos. Shen Yao menerima semua itu tanpa ekspresi. Ia berjalan melewati koridor yang dulu terasa seperti lorong kematian. Setiap langkahnya menggema pelan, menyatu dengan ingatan masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Ia ingat bagaimana dulu ia berjalan di tempat yang sama, dengan kepala tertunduk, tubuh gemetar, dunia runtuh di sekelilingnya. Ia ingat rasa dingin rantai di pergelangan tangannya, rasa pahit racun di lidahnya, dan tatapan-tatapan kosong orang-orang yang memilih diam. Kini, orang-orang itu menyingkir memberi jalan. Di sebuah paviliun kecil yang menghadap halaman dalam, Shen Yao berhenti. Dari sana, ia bisa melihat istana secara keseluruhan, megah, indah, dan kejam. Tempat ini telah menelannya sekali, menghancurkan hidupnya, keluarganya, cintanya. Namun juga tempat inilah yang kini berdiri di bawah bayangannya. Ia memejamkan mata. Untuk sesaat, ia membiarkan dirinya merasakan segalanya. Rasa kehilangan yang tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Rasa lelah yang datang setelah bertahun-tahun menahan napas. Rasa sepi yang tidak bisa diisi oleh kemenangan apapun. Semua itu mengalir pelan, lalu surut, seperti air pasang yang akhirnya menemukan keseimbangan. Ia tidak menangis. Air matanya telah habis di kehidupan sebelumnya. Seseorang mendekat, seorang pejabat tinggi yang kini menundukkan kepala penuh hormat. Semuanya telah selesai, katanya hati-hati. Tidak ada lagi yang berani menentang. Shen Yao membuka mata. Tatapannya jernih, tenang, tanpa gelombang. Tidak pernah ada yang benar-benar selesai, jawabnya pelan. Hanya berpindah bentuk. Pejabat itu tidak berani menjawab. Saat senja turun, Shen Yao berjalan ke aula utama sekali lagi, sendirian.
Cahaya matahari terakhir menyelinap masuk melalui pintu besar, memantulkan bayangannya yang panjang di lantai marmer. Bayangan itu tampak tegak, tak tergoyahkan, bayangan seorang wanita yang telah mati sekali dan bangkit tanpa ilusi. Ia berdiri di tengah aula, di tempat di mana dulu ia dijatuhi hukuman mati. Tempat itu terasa sunyi. Tidak ada suara algojo. Tidak ada teriakan. Tidak ada rasa takut. Hanya kelegaan yang dingin. Shen Yao mengangkat kepala, menatap langit-langit tinggi yang dulu terasa menindih. Ia tidak tersenyum. Senyum bahagia bukan miliknya. Kebahagiaan telah menjadi sesuatu yang terlalu sederhana untuk dunia yang telah ia lewati. Namun untuk pertama kalinya sejak kematian pertamanya, dadanya terasa ringan. Dendamnya telah terbalaskan. Bukan dengan kehancuran liar, melainkan dengan kehancuran yang tepat sasaran. Dengan keadilan yang tidak bersih, tidak pula suci, tetapi setara dengan luka yang pernah ia terima. Dunia ini tidak memberinya kebaikan, maka ia membalasnya dengan kebenaran yang tajam. Di dalam keheningan aula, Shen Yao akhirnya berbicara, bukan kepada siapapun, melainkan kepada bayangan masa lalunya sendiri. "Aku tidak menjadi orang baik," katanya pelan, suaranya mantap tanpa getaran. "Aku hanya memastikan mereka tidak hidup bahagia setelah menghancurkan hidupku." Kata-kata itu tidak menggema. Tidak perlu. Istana telah menjadi saksi. Shen Yao berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan aula yang pernah menjadi makamnya. Salju terus turun di luar, menutupi jejak langkahnya, seolah menutup satu siklus panjang yang berdarah dan dingin. Namun di balik putihnya salju, dunia tahu, ada seorang wanita yang tidak lagi bisa ditelan oleh siapapun. Ia telah membayar semua hutang, dan untuk pertama kalinya, ia bebas, bukan sebagai gadis polos, bukan sebagai korban, melainkan sebagai dirinya sendiri.